Ya, kembali di Market Review, pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 tumbuh minus 0,74% secara year on year. Dengan demikian, perekonomian Indonesia masih berada dalam fase resesi. Ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 masih berada di zona negatif. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Suharyanto. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 tumbuh minus 0,74% secara year on year. Adapun secara kuartalan ekonomi tumbuh sebesar minus 0,96%. Dibandingkan kuartal 4 tahun 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik. Seperti diketahui, selama 3 kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami resesi. Kuartal 4 tahun 2020 misalnya, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi 2,19%. Meski demikian, Suharyanto mengungkapkan pertumbuhan kuartal 1 tahun 2021 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara lapangan usaha, infokom, pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, dan pengadaan listrik dan gas serta real estate tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicetak oleh infokom sebesar 8,72%, sementara itu 11 lapangan usaha tumbuh negatif. Penurunan terdalam dicetak oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar minus 13,12%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai kuartal 1 tahun 2021, ekonomi Indonesia masih resesi. Apa langkah perbaikan ekonomi ke depan? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Henry Saparini, pendiri dan ekonom core Indonesia. Selamat pagi, Bu Henry. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar, Bu Henry? Alhamdulillah Ya, baik. terima Sehat. kasih sudah diluangkan waktunya. Semoga kita sehat selalu, Bu Henry. Amin. Baik, oke, bicara mengenai data yang baru saja beberapa waktu yang lalu dirilis oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 ini masih terkontraksi 0,74% secara year on year. Kemudian secara kuartalan masih kemudian sama terkoreksi atau kontraksi 0,96%. Artinya Indonesia masih berada di zona resesi. Apa yang menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 ini, Bu Henry? Oke, baik, Mas. Kalau kita melihat year on year, kuartal 1 ini dengan tahun 2020, sudah bisa dipastikan, pasti kita masih akan terkontraksi. Karena kita tahu bahwa pandemi di Indonesia, itu kan kita baru mulai di Maret. Dan kemudian berbagai pembatasan mobilitas, kemudian juga aktivitas ekonomi itu baru dilakukan di April, sehingga wajar kalau kemudian kita masih tumbuh negatif. Ya, kami juga dari Core Indonesia sudah memperkirakan bahwa kira-kira pertumbuhan ini masih negatif antara minus 0,5 ya, 0,5 sampai minus 1. Jadi dengan mediannya adalah minus 0,75 sebagaimana yang mendekati yang dilaporkan BPS. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa kira-kira yang membuat kita ini masih terkontraksi ya? Padahal kalau kita melihat mobilitas masyarakat itu sudah mulai meningkat, dan itu sebenarnya menjadi salah satu indikasi bahwa semestinya ekonomi sudah membaik. Nah, kita coba melihat satu persatu ya, ekonomi kita ini struktur ekonominya dibangun sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga. Kita tahu bahwa di era pandemi ini bahkan sampai 57% ekonomi kita itu bersumber dari konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita melihat data lebih detail lagi dari konsumsi yang sangat besar penyumbangnya tadi, siapa yang melakukan spending terbesar itu adalah kelas menengah dan kelas atas. Tadi menengah atas ini menyumbang 82% dari total konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Mereka sangat menentukan, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan BLT dan berbagai program bansos lainnya di 2020 dan di 2021 ini, akan tetapi ini hanya menyasar 40% paling bawah. Nah, kelas menengah dan kelas atas ini atau 60% dari penduduk ini, apa yang menjadi faktor penentu mereka akan
berkonsumsi atau tidak itu adalah keyakinan mereka terhadap keselamatan atau turunnya, kalau zaman sekarang ya turunnya kasus COVID. Selama mereka belum yakin bahwa ini sudah ditangani dengan baik, trennya sudah menurun, maka mereka tidak akan spend. Beda kalau kelas bawah dikasih insentif misalnya untuk rumah sangat sederhana, kemudian tanpa DP, kemudian juga mobil dengan CC rendah itu juga tanpa DP dengan bunga rendah gitu, mereka akan mengambil. Tapi kelas menengah atas, mereka bukan itu yang menjadi penentu dari spending mereka. Nah, itulah yang menjawab kenapa di kuartal 1 ini kita masih tumbuh negatif, walaupun pertumbuhan negatifnya itu sudah mendekati 0 ya, karena kita masih tetap harus mengejar agar ada optimisme dari kelas menengah atas untuk bisa lebih berkonsumsi lebih lanjut. Nah, misalnya kebijakan untuk melarang mudik ini akan direspon dengan sangat positif untuk kelas menengah atas. Jadi kebijakan-kebijakan yang meyakinkan mereka bahwa ini akan segera melandai kasusnya dan tidak akan ada gelombang kedua atau gelombang ketiga, itulah yang akan mendorong. Nah, itu mungkin kalau kita bicara sampai di konsumsi, kita bicara itu dulu, Mas. Artinya bicara mengenai apa yang bisa menguatkan tingkat konsumsi di kalangan menengah ke atas adalah keyakinan mereka sendiri terhadap penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia begitu. Setelah itu kemudian mereka akan lebih percaya diri lagi untuk melakukan spending. Ada beberapa pertanyaan lagi, kemudian kita akan bahas, Bu Henry, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Ibu Henry Saparini, pendiri dan juga ekonom Core Indonesia. Bu Henry, pada saat jeda Anda tadi sampaikan mengenai di tahun 2020 apa yang terjadi serapannya yang cukup maksimal adalah di sektor konsumsi dan juga telekomunikasi. Secara mapping dunia usaha lah, bagaimana sebetulnya yang terjadi tahun 2020 tersebut menjadi bekal lah untuk kemudian mereka melancarkan banyak strategi di tahun 2021 ini. Ya, satu yang perlu dipahami bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu dan kuartal lalu gitu. Jadi ini adalah harapan yang cukup positif bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Karena kita tahu biasanya dalam kondisi kontraksi itu semua adalah bersiap-siap untuk mengambil posisi pada saat terjadi rebound. Yang kedua yang perlu dipahami adalah bahwa peningkatan konsumsi tadi itu sebenarnya belum terjadi pada seluruh pengeluaran ya. Kalau kita melihat struktur pengeluaran masyarakat, 41% itu adalah untuk makanan minuman. Dan 20% itu adalah untuk komunikasi. Jadi betul-betul 60% itu untuk sesuatu yang sangat mendasar. Baru kemudian untuk transportasi dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi memang di 2021 itulah yang terjadi. Tapi di 2020. Tapi di 2021 saya rasa sudah akan berbeda. Ya, sektor-sektor yang akan berkembang karena kalau kita melihat mobilitas itu sudah jauh berkembang dibandingkan tahun lalu. Baik itu yang mereka menggunakan transportasi darat, laut, udara, kemudian juga lokasi-lokasi yang dikunjungi itu juga sudah mulai lokasi-lokasi bisnis. Sehingga informasi tentang apakah di Indonesia itu akan terkena dampak dari misalnya virus dari India ataukah naiknya gelombang ketiga di beberapa negara Eropa itu akan berdampak pada kita atau tidak, itu yang akan menjadi kunci. Karena pada dasarnya kita ini punya karakteristik dan punya peluang yang besar, Mas. Kenapa? Karena kita punya ruang 270 juta penduduk. Jadi para pelaku usaha semestinya mereka punya peluang yang sangat besar ya, tetapi harus melakukan riset pasar yang lebih
yang lebih detail bahwa kita nih sebenarnya tidak seperti negara-negara tetangga kita, seperti Singapura misalnya yang tidak bisa melakukan apapun, tapi kita punya. Yang secara volume market di dalam negeri ini menjadi market yang sangat-sangat potensial begitu ya untuk pelaku usaha di Indonesia. Baik, tadi Anda membahas mengenai kebijakan pelarangan mudik ini dapat memberikan pengaruh terhadap keyakinan untuk masyarakat di kelas menengah ke atas untuk mereka melakukan spending karena mereka kemudian semakin yakinlah mengenai upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana pengaruhnya dari pelarangan mudik ini terhadap konsumsi domestik untuk masyarakat menengah ke bawah? Ini yang kemudian cukup banyak disampaikan akan menurunkan lah ya konsumsi di masyarakat menengah ke bawah. Apakah Anda juga melihat itu, Bu Henry? Ya, kalau kita melihat ya struktur tadi bahwa sebenarnya 82% itu kelas menengah atas dan mereka itu sudah melakukan perjalanan, sudah melakukan konsumsi walaupun ada pembatasan. Jadi yang sangat terpengaruh memang betul itu adalah kelompok bawah yang mereka biasa mudik itu hanya setahun sekali. Tapi kalau kelas menengah ke atas hanya dibatasi 2 minggu itu bukan satu yang bukan big deal lah ya, karena mereka sebelum puasa mereka sudah bepergian dan nanti setelah Lebaran mereka juga bisa bepergian. Nah, yang semestinya harus kita dorong adalah gimana caranya agar mereka tetap confident dengan adanya tren tetap masih ada yang mudik. Tapi kalau pemerintah meyakinkan bahwa prokes ini dilakukan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, ya, jadi seimbang antara menyebutkan bahwa ada potensi bahaya dengan menyebutkan apa yang sudah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau itu dilakukan, maka keyakinan masyarakat secara umum akan lebih positif karena semua orang tahu pasti ada yang mudik. Tapi kalau prokesnya itu berjalan di pusat maupun di daerah tidak masalah. Misalnya pemerintah daerah kemarin kan Presiden menyampaikan bahwa dana yang masih mengendap itu sangat besar sekali. Kalau itu dilakukan dengan benar ya untuk mengelola prokesnya ini, menyisihkan karena kita tahu sebenarnya tes antigen itu kan bukan sesuatu yang mahal dan itu bisa dilakukan. Kalau itu menjadi dilakukan menjadi sinyal-sinyal positif bagi ekonomi kita, Mas. Dan dari sisi yang kedua, pemerintah daerah semestinya itu bisa melakukan campaign terhadap produk-produk barang mereka yang bisa dibeli. Orangnya tidak bisa mudik, tetapi sebenarnya mereka masih bisa berbelanja produk-produk daerah. Nah, ini yang semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah agar ekonomi Lebaran ini tidak kemudian terkontraksi sangat dalam. Baik, oke. Bu Henry, sangat singkat. Saya ingin menanyakan mengenai pendapat Anda, pernyataan dari Presiden Joko Widodo, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tidak tumbuh di atas 7%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga akan sulit. Di atas 7% di kuartal 2, melihat indikator yang ada, apakah ini reachable dan apa yang harus dilakukan? Singkat saja, Bu Henry. Kalau kuartal 2, saya rasa itu belum akan bisa mencapai 7%. Nah, menurut saya yang terpenting adalah Presiden segera meminta timnya untuk membuat detail kebijakan sehingga the whole year ya sampai 2021 ini masih tetap tumbuh walaupun tidak didrive oleh kuartal 2. Baik. Oke, Bu Henry, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan yang paling penting adalah semua kembali kepada kepenanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika kemudian itu dilakukan dengan baik, maka pemulihan ekonomi juga insya Allah akan cepat. Bu Henry, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, amin. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Dan tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Saya Wiki Ardian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.